Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi kita akan berdoa, kita akan membaca Alkitab, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai tanda bahwa kita selalu mengucap syukur dan juga berterima kasih atas pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu Ibu Bapak dan Saudara, kita akan berdoa untuk meminta pertolongan dan meminta hikmat Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami telah siap sedia mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkannya. Kuasai kami, berikan hikmat Tuhan sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu ini sebagai pedoman dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Amin. Mari membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-35. Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang yang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita sekalian. Terpujilah Kristus, haleluya. Mata tentunya adalah salah satu bagian tubuh yang sangat mendukung kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Dengan mata kita dapat melihat berbagai macam hal yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di sekitar kita, yang dapat membantu kita untuk bekerja, baik itu pekerjaan rumah maupun bekerja di tempat kerja kita masing-masing, atau melakukan berbagai aktivitas lainnya. Nah, apa jadinya jikalau kita tidak memiliki penglihatan yang baik ketika kita berada di dalam kegelapan? Tentunya penglihatan yang baik juga dibantu dengan cahaya ataupun pencahayaan yang baik. Jikalau kita tidak memiliki penerang yang baik ataupun pencahayaan yang baik untuk melihat, tentunya kita akan sulit untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika misalnya saja lampu di rumah kita padam, tentunya kita akan sangat sulit untuk mencari sesuatu yang dapat kembali menerangi ruangan yang ada di rumah kita. Tetapi lain halnya jikalau kita mungkin saja telah familiar ataupun telah mengetahui dengan baik tata letak benda-benda yang ada di rumah kita. Tentunya itu akan sedikit membantu ketika kita berjalan sedikit demi sedikit untuk mendapatkan pencahayaan yang lainnya. Demikian halnya dengan hati atau perasaan manusia juga memiliki mata. Biasanya dikatakan sebagai mata hati ataupun hati nurani, di mana mata hati ataupun hati nurani yang baik haruslah memiliki terang yang baik juga yang berasal dari Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita memiliki pedoman hidup yang dapat menerangi jalan kehidupan kita, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, mengapa hati nurani kita harus diterangi dengan cahaya-cahaya dari firman Allah ini? Sebab jikalau mata hati kita berada dalam kegelapan, tentunya kita dapat melakukan berbagai hal yang mungkin saja tidak dapat kita lihat itu adalah hal yang baik. Kita dapat saja melakukan kejahatan, melakukan kecurangan yang lain sebagainya, karena kita tidak mengetahui hal mana saja yang baik dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Seperti halnya mata fisik kita, mata hati ini pun juga sulit melihat apabila berada di dalam kegelapan.
apalagi di dalam kegelapan rohani. Jika Tuhan mengatakan bahwa hati ini harus kita jaga dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah kehidupan ini terpancar. Itu artinya adalah bahwa kita harus benar-benar menyikapi betapa pentingnya mata hati yang kita gunakan ini. Kita tidak boleh membiarkan hati nurani kita beku, sehingga kita tidak lagi peka terhadap berbagai macam persoalan-persoalan ataupun berbagai macam peringatan-peringatan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sehingga kita dapat saja menyakiti sesama kita yang padahal adalah cerminan dari diri kita sendiri. Sebuah hati yang gelap dan dingin tentunya dapat membuat kita jauh dari kebenaran, kerap melakukan kejahatan, dan tidak lagi memancarkan sebuah kehidupan sebagaimana hakikatnya manusia diciptakan. Kita tidak lagi memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kita, sebab kegelapan telah menyelimuti hati nurani kita. Nah, kemudian kita tahu bahwa Tuhan menganggap penting hati nurani ini, dan juga kerap mengingatkan kita melalui itu. Apakah Tuhan memberikan kita lampu ataupun pelita yang dapat menerangi hati nurani kita? Tentunya jawabannya adalah ya, Tuhan memberikannya bagi kita. Mari kita lihat bacaan kita dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Pelita Tuhan, jika kita analogikan dengan sumber terang yang ada di zaman yang sekarang ini, manusia dianalogikan ataupun digambarkan sebagai bola lampu. Jadi kita adalah bola lampu dan Tuhan adalah sumber dari listrik yang dapat menyalurkan cahaya kepada bola lampu tersebut. Jadi jikalau tanpa Tuhan, kita sebagai manusia, sebagai bola lampu, tidak dapat menyala untuk menerangi dunia ini, untuk menerangi seisi rumah kita, ataupun untuk menerangi sekitar kita. Sebab jikalau kita melakukan berbagai hal tanpa Tuhan, energi yang harusnya diberikan Tuhan untuk dapat kita pergunakan sebagai bola lampu untuk dapat menerangi, tentunya tidak tersalurkan dengan baik karena ditutupi oleh kegelapan yang ada di hati nurani kita. Nah, ayat ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfungsi sebagai sumber terang bagi kita yang bisa menerangi dan juga membimbing kita secara roh, melalui roh kita. Dari sinilah kita akan bisa mendapatkan sorotan dengan jelas mengenai segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam lubuk hati atau batin kita. Jadi jikalau tanpa Tuhan, sekali lagi kita tidak dapat disalurkan bagaimana kita menerangi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah yang merupakan esensi yang sangat penting untuk kita perhatikan. Firman Tuhan berbicara dengan jelas mengenai hal ini. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14 berkata demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi setiap kita yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan padamkan Roh Allah yang ada pada diri kita. Nasihat ini sangat penting agar setiap orang dalam persekutuan mendorong dan memotivasi satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling menopang, bukannya saling menjelek-jelekan ataupun saling menjauhkan. Tetapi dari firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajarkan sadarilah bahwa Roh Allah ataupun pelita Tuhan telah menerangi hati nurani kita, sehingga kita mampu untuk melihat mana yang baik dan mana yang benar. Jangan padamkan Roh Allah, sekaligus menjadi nasihat untuk kita semua dalam persekutuan jemaat agar saling menopang dan membangun satu dengan yang lainnya. Sebab melalui Roh Allah kita diterangi cahaya Tuhan yang mampu membimbing kita dan juga yang mampu untuk menolong kita keluar dari kegelapan yang menyelimuti kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi manusia
yang sebagaimana telah Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ingat, jangan padamkan roh Allah. Mari kita biarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan sehingga kita dimampukan untuk melakukan berbagai pekerjaan, melakukan berbagai aktivitas yang tentunya tidak mengecewakan keluarga kita, tidak mengecewakan teman-teman kita, tidak mengecewakan orang-orang terdekat kita dan siapapun itu, bahkan kita tidak mengecewakan Tuhan. Tetap bersyukur di dalam segala hal, dalam keadaan duka dan keadaan suka, sebab itu juga menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi pelita Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat pertolongan-Mu kepada kami, di mana saat ini ya Tuhan kami boleh merenungkan kebenaran akan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak memadamkan roh Allah yang ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap cahaya terang yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk benar-benar menyadari bahwa roh Allah ada pada diri kami dan kami dapat benar-benar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga ya Tuhan kami selalu dapat hidup menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kuasai kami dengan roh-Mu ya Allah, serta berikanlah kami berkat-Mu sehingga kami dapat selalu menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, sehingga pula ya Allah kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan berkati kami, tuntun kami sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan dapat kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami di esok paginya. Kami berdoa untuk keluarga kami dan untuk kami sekalian dalam berbagai aktivitas kami. Tolong kami ya Allah sehingga kami dapat dimampukan untuk melakukan segalanya dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Ketika kami berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh disembuhkan dan kami dapat kembali melakukan berbagai aktivitas kami, tentunya untuk dapat selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Ini kami ya Allah, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.